Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat seperti ini walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasani Ahmad selaku dosen studi Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang kajian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap tidak dapat berubah kapanpun dan dimanapun saja. Berikut ini beberapa pengertian ekonomi syariah dari beberapa menurut Monziar Kab dalam bukunya The Islamic Economic menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya. Juga terdapat ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fiqh. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilahami oleh nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa diberikan kesempatan untuk saya sendiri menyampaikan presentasi tentang studi Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan, kelas 1B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang disampaikan sebelumnya oleh Muhammad Fauzi. Di sini saya akan mendefinisikan tentang ekonomi syariah berdasarkan para ulama. Bisa dikutip dari beberapa ulama. Saya mengutip dari ulama yang bernama Muhammad Abdullah Al-Arabi. Di sini beliau berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum. Jadi ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut beliau merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masanya. Lalu kita akan berbicara tentang tujuan ekonomi syariah. Di sini tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dan syariat Islam itu sendiri, yang bisa disebut dengan istilah maqasid asy-syariah, yaitu yang artinya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirat juga bisa disebut dengan istilahnya al-falah.
melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau yang disebut dengan hayah thayyibah. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat seorang fukasa asal Mesir. Dia bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah. Beliau mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam, yaitu bisa dibagi untuk umat manusia. Yang pertama, penyucian jiwa agar muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi semua manusia disucikan jiwanya. Sebagai umat muslim harus menyucikan jiwanya agar dia bisa melakukan kebaikan di dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Jadi kita harus menegakkan keadilan di dalam masyarakat yang dicangkup dalam semua kehidupan. Lalu juga berdasarkan di bidang-bidangnya, yaitu bidang hukum dan muamalah. Dan yang terakhir, tercapainya maslahah atau merupakan puncaknya. Para ulama sudah menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup 5 jaminan, yaitu keselamatan keyakinan agama atau yang disebut dengan al-din, lalu juga ada keselamatan jiwa atau yang disebut dengan al-nafs, lalu juga ada keselamatan akal atau yang disebut dengan al-aql, lalu juga ada keselamatan keluarga dan keturunan atau yang disebut dengan al-nasl, dan keselamatan harta benda atau yang disebut dengan al-mal. Oke, itu saja bagian saya, Muhammad Rifki Ramadan. Kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Des Fitri. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rifki, yaitu prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang kedelapan, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan yang mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Di antaranya adalah
tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Penimbunan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan barang berharga yang mahal. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk dijual atau tidak diedarkan di pasar agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syafira Nurul Aulia. Dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan barang berharga yang mahal. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk dijual atau tidak diedarkan di pasar agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syafira Nurul Aulia. Saya Syafira Nurul Aulia. Saya akan melanjutkan materi mengenai materi studi Islam dan kajian ekonomi syariah yang telah disampaikan tadi oleh teman saya Desfitri Islamiyati. Mengenai Islam melarang riba dalam segala bentuk, juga termasuk menghindari jual beli yang diharamkan. Karena kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu prinsip Islam adalah adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran, kemaksiatan adalah haram hukumnya. Dan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai manfaat dari ekonomi syariah. Apabila kita mengamalkan ekonomi syariah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berkegiatan sehari-hari, atau dalam hal apapun, maka akan mendatangkan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri dan umat Islam. Manfaat itu akan datang dengan sendirinya, yaitu manfaat yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Muslim yang kafah sendiri artinya yaitu menjadi muslim yang tidak setengah-setengah, atau menjadi muslim yang sungguhan, bukan muslim-musliman. Yang kedua, manfaat dari ekonomi syariah yaitu apabila kita menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik melalui bank syariah, asuransi, pegadaian, maupun BMT, Baitul Ma'al wa Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Untuk keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ekonomi syariah yang ketiga yaitu praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk manfaat yang keempat yaitu dengan kita mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti kita juga telah mendukung kemajuan lembaga ekonomi untuk umat Islam. Manfaat ekonomi syariah yang kelima yaitu dengan mengamalkan ekonomi syariah, dengan kita membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti kita juga telah mendukung pemberdayaan ekonomi umat Islam. Sebab dana yang terkumpul itu akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan yang real. Untuk manfaat ekonomi syariah yang keenam yaitu mengamalkan ekonomi syariah, berarti kita ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek-proyek yang halal. Cukup sekian penjelasan mengenai materi studi Islam dan kajian ekonomi syariah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata yang dalam menjelaskan materi ini, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.